Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Selasa tanggal akhir bulan Mei ini ya, sudah di akhir bulan Mei ini kita dalam kondisi sehat dan bisa bermuajah di rumah Bu Eni ini. Ini adalah perwakilan dari kelas SAI, betul ya? Iya. Coba siapa Mas? Nama saya Riki Wahyudi. Mas Riki. Terus? Nama saya Fikri Hukmi. Nama saya Sefia Nur Habibah. Nama saya Yuli Fatmawati. Ya, kita hari ini mau diskusi kecil, tidak usah terlalu panjang dan lebar, tapi paling tidak kita memahami satu bab, yaitu aspek global kewirausahaan. Silakan anak-anak diskusi, saya nemenin aja. Pertama, tentang globalisasi. Globalisasi yaitu suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, ekonomi yang melampaui garis batas teritorial negara atau proses sosial dan budaya yang dimulai dengan berinteraksinya suatu bangsa dengan bangsa lain. Bisa dilanjut? Selanjutnya yaitu adalah dampak globalisasi pada kewirausahaan, yaitu yang pertama, kewirausahaan saat ini beralih ke tangan konsumen. Yang kedua, batasan negara di wilayah dan tidak lagi menjadi kendala. Yang ketiga, teknologi dengan cepat dapat dikuasai dan ditiru. Yang keempat, setiap saat akan muncul pesaing dengan biaya yang lebih murah. Yang kelima yaitu meningkatnya kepekaan konsumen terhadap harga dan nilai. Anak-anak merasakan nggak? Dulu masih menyaksikan nggak pedagang bakso itu dulu didorong? Masih menyaksikan nggak? Iya, Bu. Masih ya? Iya. Dan sekarang juga masih ada sisanya. Sekarang lihat pedagang bakso banyak yang sudah naik motor, betul tidak? Iya. Bahkan di mobil bawa kursi, dia ngetem di mana. Iya. Ini kan juga perkembangan teknologi yang luar biasa. Lalu pedagang sayur, masih pernah melihat nggak pedagang sayur yang digendong? Masih? Kok zaman kecilnya Bu ini pedagang sayur nggak ada yang naik motor. Pedagang sayur tuh tidak seperti sekarang punya motor, punya mobil, enggak. Dulu bisanya yang gendong itu. Nah ini termasuk perkembangan perkembangan yang luar biasa. Apalagi dunia bisnis. Oke lanjut, gimana? Untuk manfaat globalisasi yang pertama yaitu meningkatkan penjualan dan laba perusahaan seiring dengan meningkatnya penjualan dan perkembangan pasar. Yang kedua, memperpanjang daur produk atau life cycle. Yang ketiga, mengurangi biaya manufaktur. Yang keempat, memperbaiki kemampuan daya saing. Yang kelima, meningkatkan kualitas produk. Dan yang keenam, berorientasi pada pelanggan atau konsumen. Ya. Gimana Pak? Lalu halangan dalam melakukan globalisasi yaitu adanya sikap rendah diri atau aku terlalu kecil dalam melakukan ekspor. Ya. Yang kedua, kurangnya informasi tentang bagaimana memulai perdagangan global. Yang ketiga adalah kurangnya pembiayaan. Kurangnya pembiayaan ya. Iya. Jadi kalau kita mau beli kain itu produksi luar negeri di Indonesia itu mahal sekali dulu ya, karena harus melalui impor kan, harus masuk ke negara kita. Sekarang dagangan Cina itu sudah, contoh aja sekarang masker tuh yang kita produk dalam negeri, yang kita bikin handmade ya, itu akan kalah harganya dengan harga yang dari Cina. Murah banget, padahal itu kan impor, masuk ke negara kita kan impor. Tapi sekarang karena globalisasi jadi murah, jadi terjangkau, sehingga orang lebih memilih produk luar negeri. Padahal kita harus swadesi, harus suka dengan produk dalam negeri, yaitu produk dalam negeri itu ya yang disampaikan oleh adalah satu iklan plastik. Nah ini cintailah gimana? Produk-produk. Nah, cintailah produk-produk dalam negeri. Ya. Apalagi yang kita bahas tentang globalisasi ini? Yang jelas high-tech high-tech yang sangat begitu tinggi dan luas dan secepat kilat itu kita harus imbangi dengan imtak ya, iman dan takwa. Anak-anak sekarang dudul HP, main chat ya kan, mau lihat apa saja bisa, mulai dari hal yang baik sampai hal yang buruk. Ini kalau nggak iman yang membatasi atau membingkai,
Gawat sekali. Iya enggak? Ada yang mau disampaikan lagi? Untuk perbedaan kondisi bisnis sebelum dan sesudah globalisasi. Sebelum mengayomi era bisnis globalisasi ini, yaitu cara berpikir orang sebelum mengenal globalisasi atau sesudah itu juga berbeda. Sebelumnya berpikir lokal, sekarang mulai berpikir lebih global. Iya, global. Karena sifat bisnis yang sebelumnya statis sekarang jadi dinamis. Lalu lalu lintas orang dan barang terbatas. Sedangkan zaman sekarang lalu lintas orang dan barang tidak terbatas. Kompetisi yang sebelumnya tertutup sekarang lebih terbuka. Kontrol pemerintah lebih dominan di zaman dahulu dan sekarang lebih kompetisinya terbuka. Iya, betul ya. Barang lebih ada, kemudian lebih lancar, lebih dinamis, lebih mudah didapatkan. Terus kontrolnya tapi mulai menurun, betul sekali. Apa sekarang produk yang begitu gampang masuk Indonesia itu apa? HP ya? HP. Terus teknologi yang lain seperti laptop ya. Elektronik. Betul, elektronik. Dulu arang-arang ya. Iya. Ada yang mau ditambahkan nggak? Atau cukup? Aspek-aspeknya tadi belum itu. Oh ya, monggo, silakan. Aspek globalisasi dari kewirausahaan yaitu mengimbangi penurunan penjualan di pasar domestik, menaikkan penjualan dan keuntungan, meningkatkan daur hidup produk, mengurangi biaya-biaya produksi, meningkatkan posisi kompetitif perusahaan, meningkatkan tingkat kualitas, menjadi lebih berorientasi pelanggan, strategi untuk usaha mendunia, dan meluncurkan konstitusi internet. Iya, betul sekali ya, aspek-aspek global kewirausahaan. Tapi yang jelas anak-anak apapun kondisinya, anak muda harus tetap kreatif. Kan pernah kita belajar kreativitas bisnis ya. Jadi tanamkan di jiwa kita bahwa kondisi apapun kita harus tetap punya jiwa kreativitas yang tinggi. Siapapun kita, mau banyak uang mau tidak, kalau kita kreatif di bidang apapun, terutama di bidang kewirausahaan, maka kembalinya ke kita. Betul tidak? Jadi itu ya. Jadi tetap kita belajar aspek globalisasi kewirausahaan, tetap kita harus siap mental, siap pikiran, dan mahasiswa harus jadi garda terdepan ini. Oke? Saya kira cukup ya diskusi kita pagi ini ya. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya. Mudah-mudahan manfaat dan ilmu ini juga bisa ditransfer atau dibagi ke teman-teman yang lain juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.